Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang beranggotakan Wina Nofrima Fitri, Apriliani Wirheni Putri, Dwindi Harmadani, dan Ikadek Bomantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi seminar akuntansi keuangan mengenai accounting in popular culture, di mana kami akan membahas dua artikel. Yang pertama yaitu artikel yang berjudul Financial Literacy Among the Millennial Generation, Relationship Between Knowledge, Skill, Attitude, and Behavior. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai introduction. Generasi milenial mengacu pada individu yang lahir setelah tahun 1980 atau lebih khusus lagi antara tahun 1982 hingga 2002. Meski dianggap sebagai generasi yang cenderung konsumtif, generasi milenial adalah orang-orang yang kreatif dan pengambil risiko. Mereka memiliki banyak ide menarik dan karakteristik yang produktif. Karena generasi milenial adalah kelompok populasi terbesar di banyak negara, perilaku mereka menarik untuk dipelajari. Teknologi keuangan atau fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk membuat layanan keuangan, memberikan produk dan layanan keuangan secara lebih efisien. Dampak dari pertumbuhan teknologi keuangan yang tinggi disertai dengan rendahnya tingkat literasi keuangan dapat berdampak buruk terhadap pemanfaatan produk keuangan. Indonesia, sebagai negara berkembang, mencapai 69% inklusi keuangan pada tahun 2017, menurut data yang bersumber dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Huang dan kawan-kawan pada tahun 2009 mengembangkan modal literasi keuangan menggunakan 4 dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, pengetahuan yang dirasakan, dan perilaku keuangan. Keterkaitan antara variabel-variabel ini dikenal sebagai literasi keuangan. Tingkat pengetahuan keuangan di negara maju berbeda dengan kebanyakan negara berkembang di dunia. Faktor sosiodemografi, usia, pendidikan, dan pendapatan memiliki korelasi positif dengan pengetahuan keuangan. Dengan hubungan positif ditemukan antara pengetahuan keuangan dan keterampilan keuangan. Literasi keuangan tidak hanya mempengaruhi bagaimana individu mengelola uang dan mengatasi masalah keuangan, tetapi juga berimplikasi pada kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan pribadi terkait dengan investasi, toleransi risiko keuangan, tabungan, pinjaman, dan pilihan gaya hidup. Saat ini, pilihan produk dan layanan keuangan yang dihadapi generasi muda lebih menantang daripada yang dihadapi generasi sebelumnya. Hal ini menjadikan literasi keuangan penting bagi generasi milenial. Baiklah, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu literatur review atau kajian pustaka. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai financial behavior atau perilaku keuangan. Perilaku keuangan tercermin dalam aktivitas yang dilakukan oleh individu yang menunjukkan perilaku positif dan negatif. Perilaku keuangan positif termasuk mengelola uang tunai, membuat penyisian tabungan untuk keadaan darurat, melakukan manajemen kredit, dan merencanakan tujuan jangka panjang, seperti rencana pensiun, mengelola risiko pembelian asuransi, dan membuat rencana perumahan. Sementara itu, perilaku keuangan negatif termasuk menjadi boros, mengandalkan rencana pensiun majikan, dan menghindari diskusi keuangan. Menurut Xiao pada tahun 2008, perilaku keuangan adalah perilaku individu yang berkaitan dengan pengelolaan uang.
Dua teori yang mendasari perkembangan teori perilaku keuangan yaitu teori perilaku terencana atau TPB untuk memprediksi dan memahami perilaku individu, dan model transteoritis atau TTM dari perubahan perilaku untuk membantu orang mencapai perilaku positif dan mengubah keuangan. Teori perilaku terencana atau TPB digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia, sedangkan model transteoritis atau TTM, perubahan perilaku keuangan, digunakan untuk memfasilitasi perubahan perilaku dengan memberikan intervensi yang tepat. TTM dianggap sebagai teori multitahap karena bekerja dari tahap ke tahap untuk membantu individu mengubah perilaku keuangan negatif yang tidak diinginkan dan membentuk perilaku keuangan yang positif. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu financial knowledge atau pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan mencerminkan pemahaman individu tentang masalah keuangan. Hal ini diukur dengan menilai berbagai aspek pengetahuan keuangan dasar, seperti bunga majemuk, inflasi, deposito, nilai waktu uang, diversifikasi, suku bunga, utang, dan aset. Pengetahuan keuangan merupakan dasar dari literasi keuangan yang membantu individu dalam pengambilan keputusan dan membentuk perilaku keuangan yang baik. Literasi keuangan tidak hanya pemahaman tentang pengetahuan keuangan, tetapi juga memiliki dimensi lain, yaitu keterampilan keuangan dan sikap keuangan. Poin selanjutnya adalah financial attitude atau sikap keuangan. Sikap keuangan mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang terkait dengan berbagai konsep keuangan pribadi. Nilai dan keyakinan tersebut dapat membentuk perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan, seperti pengendalian diri, kesabaran, pemikiran jangka panjang, dan kemampuan memecahkan masalah keuangan. Sikap finansial menitik beratkan pada kemampuan mengendalikan diri individu melalui keyakinan terhadap suatu hal yang dianggap baik dalam keuangan, misalnya meyakini pentingnya menabung, membuat perencanaan keuangan, sabar menghadapi masalah keuangan, dan mencari cara untuk mengatasinya, toleransi terhadap risiko, dan persepsi risiko dan pengembalian. Poin selanjutnya yaitu financial skill atau keterampilan keuangan. Keterampilan keuangan berkaitan dengan kemampuan individu ketika membuat keputusan keuangan untuk meminimalkan kemungkinan terjebak dalam masalah keuangan. Masalah keuangan pribadi dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan keuangan dasar dalam menyusun anggaran dan ketidakmampuan untuk memahami instrumen kredit dan investasi atau produk keuangan lainnya. Kurangnya literasi keuangan antara individu merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan. Keterampilan finansial dapat ditingkatkan dengan berbagai pendekatan, antara lain melalui pendidikan, pelatihan, dan konsultasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya research metodologi. Populasi penelitian ini terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1982 sampai 2002 yang tinggal di Jawa Barat. Metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan non-list based random sampling, yaitu sebagai metode pengumpulan data, yang salah satu metode sampling probabilitas survei yang berbasis internet. Untuk sampel 194 sampel, dan menggunakan kuesioner, dan menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya hipotesis pada penelitian ini. Untuk hipotesis 1, hubungan antara financial knowledge dengan financial behavior. Untuk hipotesis 2, hubungan antara financial skills dengan financial behavior. Untuk hipotesis 3, hubungan antara financial attitude dengan financial behavior.
Selanjutnya, result. Result and discussion. Responden ditemukan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang suku bunga simpan pinjam, investasi reksadana, dan risiko kredit. Selanjutnya, adanya hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku pengelolaan keuangan pada responden dari generasi milenial. Selanjutnya, adanya hubungan antara keterampilan keuangan dengan perilaku pengelolaan keuangan pada responden dari generasi milenial. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku pengelola keuangan pada responden generasi milenial. Dan yang selanjutnya, conclusion. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap keuangan dan keterampilan keuangan keduanya memiliki korelasi dengan perilaku pengelolaan keuangan. Milenial dengan sikap dan keterampilan keuangan yang lebih baik akan menunjukkan perilaku keuangan yang baik dalam mengelola uangnya. Hasil ini signifikan dan konsisten, menunjukkan keselarasan dengan temuan Ameliawati dan Setiani pada tahun 2018 dan Lai pada 2010, di mana hubungan yang kuat antara sikap keuangan dan perilaku keuangan dinyatakan. Meskipun pengetahuan keuangan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku keuangan, karakteristik kategori ini menunjukkan kedekatannya. Temuan studi saat ini juga signifikan dan konsisten dengan temuan Parata dan Johnson pada tahun 1998 bahwa perilaku keuangan diprediksi oleh sikap keuangan tetapi tidak oleh pengetahuan keuangan. Baiklah teman-teman, selain kita membahas artikel yang pertama tadi, di sini kami juga menambahkan sebuah artikel yang berjudul Analisis Perilaku Manajemen Keuangan pada Generasi Milenial. Yang pertama kita masuk kepada pendahuluan. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi virus corona yang disebut juga sebagai COVID-19. Nah, untuk mencegah penularan virus tersebut, Indonesia melakukan kebijakan work atau study from home, atau dinamakan juga bekerja atau belajar dari rumah. Adanya kebijakan ini membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberadaan teknologi memang memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka secara online hanya dengan membuka smartphone dan aplikasi mereka. Namun, karena begitu banyak barang atau jasa serta tawaran menarik yang ditawarkan oleh aplikasi belanja online, membuat banyak masyarakat mengeluarkan uangnya untuk membeli barang ataupun jasa. Bukan disebabkan oleh faktor kebutuhan, tetapi dikarenakan mereka menyukai atau disebut juga faktor keinginan. Nah, keadaan ini akan membuat pengelolaan keuangan mereka menjadi kurang baik akibat pembelian yang tidak penting. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi pembangunan suatu bangsa. Sekarang, Indonesia diasumsikan sedang berada pada era bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan di mana rasio jumlah penduduk usia tidak produktif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia produktif. Generasi milenial merupakan generasi yang paling banyak dibahas selama era bonus demografi. Menurut Badan Pusat Statistik dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat dikatakan atau masuk dalam kategori generasi milenial adalah kelahiran tahun 1980 sampai 2000 atau usia berkisar 20 sampai 40 tahun. Nah, generasi milenial merupakan generasi yang mendominasi di Indonesia. Dan generasi milenial akan menjadi salah satu kategori penduduk yang menjadi tumpuan dan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Menurut IDN Times tahun 2019, generasi milenial dinilai cukup konsumtif. Hasil survei tersebut dijelaskan bahwa mayoritas pengeluaran generasi milenial untuk keperluan rutin sebesar 51,1%.
Mereka menyisihkan uang untuk tabungan sebesar 10,7%, dan jika dilihat untuk hiburan atau entertainment sebesar 8%. Jumlahnya hampir mendekati jumlah tabungan. Selanjutnya, kita masuk kepada literature review. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu perilaku manajemen keuangan, yang kedua teori prospek, yang ketiga literasi keuangan, dan yang keempat locus of control. Nah, yang pertama yaitu perilaku manajemen keuangan. Perilaku manajemen keuangan merupakan kemampuan seseorang maupun organisasi dalam mengatur dan menyimpan keuangan sehari-hari. Perilaku manajemen keuangan penting untuk dikuasai, karena apabila seseorang memiliki perilaku manajemen keuangan yang baik, maka mereka akan mampu untuk menyeimbangkan antara uang yang dimiliki atau diterima dan uang yang dikeluarkan. Tidak hanya itu, mereka juga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak akan terjebak dalam kesulitan keuangan. Apabila suatu saat terjebak dalam masalah keuangan, mereka akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua yaitu teori prospek. Teori prospek digunakan untuk mengukur mengenai perilaku seseorang atau sebuah organisasi untuk menentukan sebuah keputusan. Teori ini menjelaskan di mana tak jarang seseorang mengambil keputusan yang tidak rasional. Teori ini memiliki 2 disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan psikologi, yang disebut juga dengan psikoekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku manajemen keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan dan locus of control. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pemahaman dan kemampuan seseorang mengenai pengelolaan keuangannya. Laili pada tahun 2016 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka perilaku manajemen keuangannya juga akan semakin baik. Namun, literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Selain literasi keuangan, perilaku manajemen juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, yaitu locus of control, yang mana dikenal pada tahun 1966 oleh Rother. Locus of control dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang apakah dapat atau tidak untuk mengendalikan diri mereka untuk menentukan nasib pada fenomena atau situasi yang terjadi pada diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Jika seseorang memiliki pengendalian diri yang baik, maka perilaku manajemen keuangannya juga akan baik, karena dengan adanya pengendalian yang baik, seseorang dapat memperkirakan atau melakukan peramalan serta pengambilan keputusan yang bijak. Namun, berdasarkan hasil prasurvei yang peneliti lakukan kepada 100 mahasiswa yang termasuk dalam kategori generasi milenial di program manajemen program sarjana UPN-VJ, di mana menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa tidak dapat mengendalikan keuangan mereka. Didukung dengan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mian dan Tao tahun 2015, Noviandari dan kawan-kawan tahun 2020, serta Rahmiantono tahun 2019, yang menyatakan bahwa perilaku manajemen keuangan dipengaruhi oleh locus of control. Berbeda jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihartono dan Asan Dimitra tahun 2018, Ramadan dan Asan Dimitra tahun 2019, serta Amanah dan kawan-kawan tahun 2016, yang menyatakan bahwa locus of control tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada poin permasalahan. Nah, pada artikel ini, permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan generasi milenial? Dan yang kedua, apakah locus of control berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan generasi milenial?
Selain permasalahan tersebut, tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan generasi milenial. Baiklah, selanjutnya yaitu metode. Di sini itu ada jenis penelitian itu kuantitatif. Populasinya yaitu mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ yang termasuk dalam kategori generasi milenial, yaitu dalam kurun waktu 2017 sampai 2018. Teknik sampling yaitu menggunakan simple random sampling. Dan pengumpulan data itu melalui kuesioner online. So, itu adalah hasil. Hasilnya itu, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.